welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku akan membahas tentang menghafal Al-Quran, permasalahan-permasalahannya, problematikanya, kendala-kendalanya, dan juga bagaimana tipsnya supaya menghafal Al-Quran dengan cepat, lancar, dan gak mudah hilang, insya Allah. Kenapa sih tema ini itu penting banget untuk dibahas ya? Karena seperti kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Keutamaan seseorang yang menghafal Al-Quran itu adalah bahwasanya nanti kalau dia di alam kubur, jasadnya insya Allah tidak akan hancur. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza mata hamilul Qur'an aw hawwa ilal ardi alla ta'kuli lahmahu fataqulul ard ay rabb kaifa aqulu lahmah wa kalamuka fi jawfihi." Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang hamilul Qur'an atau penghafal Al-Qur'an itu telah wafat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi, dalam hal ini tanah ya, untuk tidak memakan dagingnya. Terus kemudian si bumi menjawab, bagaimana bisa aku memakan dagingnya sedangkan kalam-kalammu ada di mulut, sedangkan kalam-kalammu ada di hatinya. Nah, ini diantaranya keistimewaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Oke, jadi mengapa aku memilih tema ini? Ya karena memang dalam proses menghafal Al-Quran itu tentunya tidak mudah, banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali cobaan-cobaan, dan banyak sekali kendala-kendala yang memang dihadapi selama proses tersebut. Oke, sebelum aku memulai semua pembahasan, yang terpenting, paling penting, paling esensial dalam pembahasan menghafal Al-Quran itu yang pertama adalah niat. Jadi niat itu benar-benar harus ditata sebaik mungkin, dipersiapkan sebaik mungkin, dan juga harus konsekuen. Jadi yang pertama, jadi niat itu emang benar-benar harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian kemarin ada yang nanya, "Kak, gimana kalau misalkan menghafal itu karena paksaan orang tua?" Orang tua itu kadang kan memiliki keinginan supaya anaknya itu menghafal Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya mereka itu bukan maksa. Mereka itu memang benar-benar ingin punya anak yang ahli Quran, pengen punya anak yang hafal Al-Quran gitu. Sebisa mungkin kalau misalkan kalian punya orang tua yang kayak gitu, jangan menganggap bahwa itu sebagai sebuah paksaan, tapi anggap itu semua sebagai dorongan bahwasannya memang kamu bisa untuk menjadi seseorang yang benar-benar mau menghafal Al-Quran, menjadi seseorang yang benar-benar ahli Quran gitu. Sekedar pengalaman aja, dulu itu aku juga sebenarnya menghafal Al-Quran disuruh orang tua. Tapi dari situ setelah aku menjalani beberapa juz, setelah aku mulai menekuni hafalan, tiba-tiba aku tergerak gitu, dapat ilham bahwasanya memang kalam Allah ini segini istimewanya. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa merubah kalau kita itu hafalan bukan karena paksaan orang tua, karena emang benar, tapi karena emang benar-benar pengen menghafal kalam Allah. Jadi jangan anggap kalau itu sebuah paksaan, tapi itu adalah sebuah dorongan. Terus ada lagi yang nanya, "Kak, bagaimana dengan lembaga pendidikan yang mengedepankan sistem setoran terus atau ziyadah terus? Jadi cuman ngafal aja terus, tapi yang udah dihafal itu nggak dimurojaah kembali." Nah, gimana sih Kak cara menyikapinya kayak gitu? Nah, sebenarnya yang paling esensial dalam menghafal Al-Quran itu adalah bukan proses menghafalnya, tapi lebih ke penjagaannya. Kalau emang udah dihafal, bener-bener kita harus konsisten gimana cara ngejaganya. Kita juga harus rajin-rajin murojaah. Jadi kalau misalkan kalian sehari itu nambah 1 atau 2 halaman, besoknya lagi kalian nambah lagi 1 atau 2 halaman. Nah, ini sebisa mungkin yang udah dihafal jangan sampai lepas. Sebuah hafalan Al-Quran itu bukan terletak pada hafalannya, tapi bagaimana kita
menjaga apa yang udah pernah kita hafal. Sebenarnya seperti itu. Terus yang paling penting dalam sebuah proses menghafal Al-Quran itu adalah kalian benar-benar harus memplan waktu kalian dalam waktu 1 hari itu untuk deresnya itu di jam berapa, murojaahnya itu di jam berapa, gitu terus continue. Jadi kalau misalkan kalian itu benar-benar fokus ngafalin Quran, nggak sekolah, nggak kerja, nggak kuliah, nggak apa-apa, benar-benar memiliki waktu yang fokus untuk menghafal Al-Quran. Nah, waktu 24 jam itu benar-benar harus di-plan, harus dibikin daily activity gitu. Misalkan habis subuh kalian mau terus bagian ini, terus habis itu habis duhur mau terus bagian ini, habis asar, pokoknya benar-benar waktu 24 jam itu di-manage, diatur sedemikian rupa. Dan juga kita juga harus konsisten, lagi-lagi kita harus konsisten. Kalau misalkan kita bisa benar-benar rutin ngejalanin plan kita, daily activity kita itu paling nggak selama seminggu, nanti insya Allah akan terbiasa sendiri seperti itu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kalian itu nggak memiliki waktu 24 jam full untuk hafalan Al-Quran, misalkan kalian sambil kuliah atau sambil sekolah atau sambil kerja, nah itu juga sama, juga harus benar-benar di-plan waktu kapan yang memang kalian benar-benar memiliki waktu yang fokus untuk menghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya itu jangan sampai kita mendahulukan aktivitas-aktivitas kesibukan-kesibukan kita yang lain, tapi mengabaikan waktu untuk menghafal atau murojaah. Jadi sebenarnya yang harus diprioritaskan dulu itu sebenarnya waktu menghafalnya ini kapan. Nah, kalau udah dapet waktu menghafal atau waktu murojaahnya, baru kita list aktivitas yang lain seperti itu. Kalau aku itu dulu waktu ngafalin Quran emang bener-bener aku plan sih. Jadi abis subuh ini aku harus terus bagian mana, terus waktu tidur siangku jam berapa, aku harus bangun jam berapa, terus aku harus makan siang jam berapa, terus kemudian abis itu abis duhur terus apa gitu. Jadi emang benar-benar harus di-plan banget, karena kalau nggak di-plan itu kita akan seenaknya sendiri gitu loh, ya nggak sih? Kita kayak ngerasa udah lancar, nggak diulangin lagi, udah hafal, nggak diulangin lagi. Jangan kayak gitu, karena semakin sering kita murojaah itu sebenarnya kalau bahasa Jawa itu kayak ngelambe gitu. Ngelambe itu maksudnya kita bener-bener udah terbiasa, lisan kita itu udah terbiasa udah terbiasa ngaji tanpa mikir. Ngelambe itu maksudnya di luar kepala gitu loh, hafalnya itu benar-benar di luar kepala, sebenarnya kayak gitu. At least kalian benar-benar harus memanage waktu kalian selama 24 jam itu digunakan untuk hafalan apa saja dan untuk murojaah juz berapa aja, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian ada waktu yang senggang, ada waktu yang kosong tapi nggak kalian gunain untuk murojaah, itu sayang banget. Karena ya lagi-lagi kita kan punya kewajiban untuk menjaga hafalan kita. Terus kalau memang kalian itu ngafalin Quran sambil kuliah atau sambil sekolah atau sambil ngajar, pokoknya sediakan waktu yang banyak, jangan sedikit, untuk benar-benar kalian itu bisa fokus. Kalau misalkan kalian bisa fokusnya abis maghrib misalkan sampai jam berapa, atau abis subuh sampai jam berapa, ya tergantung kalian waktu yang benar-benar bisa fokus, yang nggak diganggu oleh anak, atau misalkan nggak diganggu oleh teman, atau nggak diganggu oleh aktivitas lainnya. Ya tergantung, pokoknya kalian harus menyisihkan waktu benar-benar untuk bisa fokus menghafal atau murojaah hafalan itu tadi. Jadi pada kesimpulannya sebenarnya nggak ada sih alasan kalau kita itu nggak ada waktu untuk murojaah atau nggak ada waktu untuk menghafal karena kita punya kesibukan yang lain. Itu salah, kitanya aja yang nggak bisa nyempetin waktu untuk hafalan atau untuk murojaah. Kan waktu itu kan panjang kan, 24 jam. Ya kita mau buat ngapain aja gitu. Jadi benar-benar harus disempetin untuk menghafal atau murojaah. Nggak ada alasan kalau memang kita nggak ada waktu. Sebenarnya nggak bisa. Tapi tergantung seberapa besar kemampuan kita, seberapa
besar konsistensi kita untuk benar-benar menjaga atau benar-benar bisa menghafal Al-Quran atau menjaga hafalan-hafalan kita, seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang banyak banget masuk itu adalah caranya menghilangkan rasa malas. Caranya menghilangkan rasa malas gimana? Ya dihilangkan dong. Caranya menghilangkan rasa malas ya dihilangkan, diusir tuh rasa malas, jangan ada lagi kata malas, jangan nemplok-nemplok lagi ke males-malesan. Ya pokoknya seperti itulah. Gak ada waktu aja itu bukan alasan, apalagi kalau kita malas ya, ini lebih parah sih menurut aku. Jangan ada kata malas, karena setiap yang kita baca dari kalamullah itu kan pahalanya luar biasa. Satu huruf aja kehitung berapa pahalanya kan. Kita baca alif lam mim doang aja, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu udah dapat pahala berapa sendiri. Nah menurut aku kalau kendalanya rasa males itu benar-benar harus dibuang jauh-jauh sih ya, rasa malesnya benar-benar harus diusir, jangan lagi nemplok-nemplok. Karena kalau misalkan kalian masih didominasi dengan rasa males, ya kalian nggak akan selesai hafalannya atau nggak akan terjaga hafalannya. Tipsnya murojaah supaya biar nggak cepat hilang hafalannya itu adalah yang udah dihafalin hari kemarin itu hari ini harus dimurojaah. Yang udah dihafal hari ini, hari besok harus dimurojaah. Yang udah dihafal hari besoknya lagi, lusanya tetap harus dimurojaah. Jadi sistemnya jangan hanya hafalan, setoran, ziyadah terus, tapi kita juga bener-bener harus murojaah. Biasanya nih, kalau misalkan aku ya, karena aku dulu ziyadahnya itu biasanya 5 halaman. Nah, berarti kan butuh waktu 4 hari untuk bisa ngedapetin 1 juz. Nah, sampai benar-benar 1 juz itu ya harus diulang-ulang terus sampai 1 minggu ke depan. Sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan kalian hari ini hafalan tapi besok nggak diulang lagi, ya jelas besoknya bakalan hilang lagi, seperti itu. Jadi selama masa 1 minggu, kalau misalkan kalian, tergantung sih kalian hafalannya istiqomahnya berapa. Nah karena menurut aku nih istiqomah nih penting banget ya. Kalian kalau misalkan dari awal mau pasang target hafalan Al-Quran, mau pasang target tiap hari 2 halaman misalkan, 2 halaman atau satu lampir kan. Nah, berarti kan butuh waktu 10 hari untuk bisa dapat 1 juz. Nah, selama 10 hari itu ya kalian harus benar-benar istiqomah gitu loh. Benar-benar harus istiqomah, murojaah terus supaya gimana 1 juz itu benar-benar nggak hilang lagi, benar-benar kepegang, benar-benar nggak lepas gitu. Ya. Kalau aku dulu seperti itu. Nah, terus kalau dalam 1 juz ini kalian ngerasa belum lancar, jangan ziyadah dulu, jangan nambah dulu. Kalau bisa, benerin dulu nih 1 juz sampai bener-bener kalian itu lancar di luar kepala, bener-bener kalian itu hafal di luar kepala tanpa mikir lagi. Itu seperti itu. Jadi kalau misalkan nih 1 juz aja belum lancar, tapi kalian udah ngejar hafalan juz selanjutnya lagi, ini nanti pasti bakalan keteteran belakang-belakangnya. Karena Al-Quran ini kan 30 juz ya, nggak cuma 1 juz 2 juz. Karena Al-Quran ini 30 juz. Jadi sebisa mungkin kalau satu paket 1 juz itu udah dapet, dipegang dulu, benar-benar dipegang sampai hafal di luar kepala. Kalau misalkan udah lancar, kamu udah yakin nih 1 juz ini bisa ditinggalkan, bukan ditinggalkan, bisa bisa disemak, tahu nggak sih disemak itu? Bisa disemak, maksudnya bisa
bisa dilantunkan di luar kepala tanpa mikir lagi. Nah, baru kalian ziyadah lagi juz setelahnya. Tapi ketika proses kalian ziyadah juz setelahnya, kalian juga nggak boleh loh ninggalin satu juz ini. Ini tetap harus dimurojaah tiap hari. Oke, jadi jelas ya bahwasanya memang menghafal Al-Quran itu yang paling penting, yang paling urgent banget. Nomor satu itu adalah niat, benar-benar niat karena Allah. Kalau misalkan kalian itu benar-benar niat karena Allah, dan kalau misalkan kalian punya orang tua yang pengen punya anak yang hafal Al-Quran, jangan anggap itu sebuah paksaan, tapi anggap saja itu sebuah dorongan, motivasi bahwasanya kalian itu bisa menjadi orang hamilul Quran. Dalam menghafal Al-Quran itu jangan sampai ada niat karena urusan-urusan duniawi, maksudnya untuk mengejar pangkat misalkan, atau untuk mengejar harta, atau supaya dapat menantunya kiai misalkan, kayak gitu-gitu jangan. Tapi bener-bener pure murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang benar-benar murni karena Allah itu pasti insya Allah dalam perjalanannya, dalam prosesnya itu insya Allah akan dimudahkan. Kalau tak ada kesulitan-kesulitan di dalamnya, itu wajar karena pastinya Allah itu yakin bahwasanya kita bisa melewati cobaan di tengah kita menghafal Al-Quran. Setelah niat, yang kedua itu adalah istiqomah. Jadi kalian benar-benar harus konsisten dalam waktu kalian, konsisten murojaah, konsisten hafalannya, terus juga bikin daily activity atau bikin plan, bikin waktu yang sekiranya itu memudahkan kalian untuk menjalani hari-hari kalian dalam menghafal Al-Quran dan dalam murojaah. Terus yang ketiga tentunya adalah rajin, karena gak penting, rasa malas itu gak penting tentunya. Jadi kita harus menanamkan motivasi yang tinggi kepada diri kita sendiri, bagaimana supaya kita itu benar-benar rajin. Karena gini, hidup kita itu secara ukhrawinya itu udah dijamin, gak bakalan jasadnya gak bakalan dimakan tanah dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita leha-leha dengan urusan-urusan atau kepentingan-kepentingan yang lain, karena kita hidupnya di dunia, kita juga punya kepentingan yang lain, kita punya kebutuhan yang lain, dan juga kita punya peran yang lain gitu. Nah, jadi kita jangan cepat puas sih dengan apa yang kita raih. Kalau misalkan udahlah, kita udah hafal Quran, kita mau apa sih, toh kita nanti di akhirat udah dijamin. Jangan kayak gitu. Kalian kan hidupnya di dunia sama manusia banyak, sama teman-teman banyak. Kalian juga punya kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu, nggak cuman sekedar menghafal Al-Quran. Karena kita hidup di dunia ini kan cuman sekali, jadi sayang kalau misalkan waktu kita itu habis cuman buat ngafal Al-Quran tanpa mengenyam pendidikan-pendidikan yang lain. Karena kan ilmu Allah itu kan luas kan, Al-Quran itu kan ayat qauliyahnya aja, dan ada ayat-ayat kauniyah yang tidak tertulis yang justru itu lebih banyak lagi yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, jadi kita itu benar-benar harus rajin ya. Pokoknya gimana caranya kita itu benar-benar bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat, lancar, lanyah, malakah, benar-benar malakah, di luar kepala, hafal. Nanti setelah itu kita bisa belajar keilmuan yang lain gitu. Kalau misalkan kalian hafalannya di lulus SD misalkan, sadar, oh ini masih ada jenjang pendidikan yang lain yang harus aku lewatin, masih ada SMP, masih ada SMA, masih ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Jadi jangan sampai waktu kita itu waktu kita di dunia itu benar-benar habis buat ngafalin ayat qauliyah.
kita juga harus benar-benar memperdulikan ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita, karena ilmu Tuhan itu kan banyak banget, nggak terbatas di Al-Quran aja, tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di dunia ini selain menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu salah satu prioritas, tapi bukan satu-satunya prioritas. Ada banyak prioritas-prioritas lain yang sekiranya kalian bisa ambil, sekiranya kalian itu benar-benar bisa manfaatin selama kalian itu hidup di dunia, seperti itu. Jadi conclusionnya itu adalah niat, istiqomah, rajin, dan tentunya layak berdoa itu udah pokoknya kuncinya itu. Kalau misalkan keempat-empatnya itu udah kalian jalanin tapi kok masih ada kendala, ya hajar aja terus sama usaha dan doa, jangan putus asa. Dan ini ada pertanyaan, usia yang baik untuk menghafal Al-Quran itu umur berapa? Lulus SD itu kan anak-anak itu udah melewati masa balita, masa kanak-kanaknya, dan juga masa bermainnya gitu loh. Jadi yang paling tepat kalau menurut aku, karena memang aku juga hafalannya lulus SD, dan adik-adikku, kakak-kakakku yang perempuan semuanya juga lulus SD, itu memang terbukti banget sih efektif, karena satu sisi kita itu pikirannya belum terlalu banyak, jadi masih benar-benar bisa fokus untuk ngehafal, dan juga kita udah puas dengan dunia kanak-kanak kita, artinya kita udah main-main gitu loh. Tapi kalau misalkan anak SD itu oke, dia memiliki kemampuan pikiran juga, artinya kemampuan pikiran dia belum terlalu banyak pikiran, belum terlalu banyak pekerjaan lah. Jadi kalau misalkan disuruh untuk ngehafal itu cepat masuknya juga. Tapi yang dikhawatirkan kalau misalkan anak-anak SD itu menghafal Al-Quran itu takutnya masa kanak-kanaknya dia itu terkuras gitu loh untuk hafalan Al-Quran. Jadi kalau anak SD sih coba aja dilatih surat-surat pendek, juz amma, atau Al-Mulk, Al-Waqiah, Yasin, seperti itu aja dulu kalau menurut aku. Kalau usia yang benar-benar ideal atau benar-benar bisa anak itu fokus untuk menghafal Al-Quran itu lulus SD sih, lulus SD atau lulus MI menurutku. Tapi nggak menutup kemungkinan loh kalau misalkan anak SD itu bisa menghafal Al-Quran, atau lulus SMA bisa menghafal Al-Quran, atau bahkan umur 30 baru kuliah, atau baru lulus SMA pas kuliah sambil ngafalin, atau bahkan udah berumah tangga sambil menghafalkan. Sebenarnya sih bisa-bisa aja, tergantung fokusisasi, tergantung fokus pikirannya aja gitu. Kalau memang dia benar-benar konsisten, benar-benar rajin, benar-benar niat, benar-benar memiliki motivasi yang tinggi untuk menghafal Al-Quran, ya sebenarnya menghafal Al-Quran itu bisa di umur berapa aja, selagi kita memiliki tekad yang kuat untuk menjadi hamilul Quran. Oke, itu dia teman-teman, sekedar tips dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan mampu menambah motivasi kalian untuk menghafal Al-Quran, murojaah, dan menjadi ahli Quran yang berguna bagi masyarakat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.